Ada seseorang yang koma atau pingsan, sama hukumnya. Koma atau pingsan. Para ulama membedakan antara koma atau pingsan dengan tidur dan gila. Kalau misalkan orang yang tidur seperti kita tidur biasa. Apabila kita tertidur, kemudian kita di dalam tidur kita melewati waktu solat, sehingga ketika kita bangun waktu solat sudah lewat dan sudah habis, maka bagi orang yang tertidur dihukumi wajib mengqadha solat yang ia tinggalkan karena tidur tadi. Ini pendapat yang pertama tentang tidur. Jadi kalau dalam konteks tidur, wajib seseorang yang ia tidur kemudian ia meninggalkan solat, dan ketika ia sudah terbangun maka wajib baginya mengqadha solatnya ketika solat itu sudah keluar dari waktunya karena dia tadi tidur. Jadi wajib mengqadha. Namun apabila ada orang gila itu kan hilang akal, ya. Gila itu hilang akal. Apabila ada orang yang gila, maka orang itu ketika ia sadar dari gilanya, misalkan setahun gilo, kemudian setelah setahun gilo sembuh, maka selama setahun itu dia tidak perlu mengqadha solatnya. Karena apa? Rufi'al qalam an salasa. Pena, kata Nabi, dicatat dari 3 golongan. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil sebelum dia balik, maka amal perbuatannya tidak dicatat. Dia tidak wajib solat, tidak wajib puasa, selama dia belum balik. Balik itu ditandai dengan mimpi bagi laki-laki, bagi anak perempuan dengan datang bulan pertama kalinya. Maka kalau seorang anak laki-laki mimpi pertama kali, maka dia sudah balik dan dia sudah wajib dijatuhi hukum syariah. Dia wajib solat, dia wajib puasa. Namun kalau anak itu kecil dan belum balik, maka ia tidak diwajibkan melaksanakan solat, tidak diwajibkan puasa dan kewajiban lainnya. Makanya diangkat pena, kata Rasulullah. Yang pertama dari anak kecil sampai dia bermimpi balik. Wa anil jununi hatta yaqilah, dan diangkat juga pena dari orang gila sampai orang gila itu sadar dari gilonya, sampai dia berakal lagi, berfungsi otaknya. Jadi kalau dia gila selama setahun, maka selama setahun itu dia tidak perlu mengqadha solatnya. Misalkan tahun depannya dia sadar dan sudah waras, masuk rumah sakit jiwa, dia rupanya sembuh, maka yang telah lalu selama masa gilanya itu dia tidak perlu mengqadha solatnya karena diangkat penanya, ya. Kemudian wa anin naim hatta yastayqidha, dan dari orang yang tidur sampai ia terbangun. Jadi selama dia tidur, ya dia tidak melakukan apa-apa. Namun ketika dia sadar, bagi orang yang tidur, apabila ia tersadar lupa meninggalkan solat, lupa daripada solat fardu, kemudian dia bangun, subuh sudah lewat, sudah bangun jam 7, subuh lah lewat, maka wajib baginya untuk mengqadha solatnya. Ini bagi yang tidur, ya. Jadi ulama membedakan antara hukum orang tidur dengan orang gila. Kalau orang yang tidur, apabila ia terbangun dari tidurnya dan ia sudah sadar dari tidurnya, dia wajib mengqadha salat yang ia tinggalkan selama ia tidur. Apabila memang dia meninggalkan salat itu, contoh salat subuh bangun jam 10, maka wajib baginya untuk salat subuh segera. Ya, wajib baginya untuk salat subuh mengqadha salatnya karena ia tertidur tadi. Namun kalau orang itu gila, gila ini berbeda kata para ulama. Gila itu menghilangkan akal. Kalau dia gila, maka selama masa periode kegilaannya, kemudian ia sadar, selama masa periode kegilaannya itu dia tidak perlu mengqadha salatnya. Beda dengan yang tidur. Sekarang orang yang koma atau pingsan, sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi. Para ulama berbeda pendapat di sini. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan orang yang koma atau misalkan orang yang pingsan itu wajib mengqadha salatnya disamakan dengan orang yang tidur. Ini pendapat pertama ada. Jadi kalau ada kiai ustadz ngomong, oh kau koma ya, berapa hari? 2 hari, maka selama 2 hari itu kau wajib qadha seluruh salat fardunya. Ini menurut pendapat pertama. Tapi ada pendapat yang kedua, inilah pendapat yang paling sahih. Ya, tanpa kita menyalahkan pendapat pertama. Pendapat yang kedua, orang yang koma atau orang yang pingsan
maka ia tidak berkewajiban solatnya diqadha. Dia tidak berkewajiban mengqadha solatnya yang ia tinggalkan selama ia pingsan atau koma. Dulu pernah bertanya ini. Maka ia tidak wajib mengqadha atau mengulang atau mengganti solat yang telah ia tinggalkan selama periode dia pingsan atau dia itu koma. Ini pendapat yang kedua, dan kami lebih memilih pendapat yang kedua. Dengan syarat masa ia pingsan atau koma itu menghabiskan seluruh waktu solat. Jadi sebelum waktu solat masuk, dia sudah koma atau pingsan duluan. Contoh misalkan Zuhur jam 12 siang, kemudian orang ini pingsan, koma jam 11. Artinya kan waktu zuhur belum masuk kan. Kemudian dia sadar dari komanya pukul 4, misalkan dia sadar dari komanya pukul 7 malam, waktu maghrib. Artinya ada dua waktu solat yang ia tinggalkan. Apa? Zuhur dan asar. Maghrib masih ada sisa waktunya. Zuhur dan asar dia lewatkan. Karena masa dia pingsan atau koma itu dimulai sebelum waktu zuhur masuk dan berakhir dia sadar ketika waktu asar sudah habis, dia bangun ketika waktu maghrib, maka ia tidak berkewajiban mengqadha zuhur dan asar. Ini hukum bagi orang yang pingsan atau koma. Ini menurut pendapat kedua dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Jadi Pak Haji, dia 5 hari pingsan itu disamakan dengan koma karena vertigo tadi. Jadi bukan tidur hukumnya, dia sama dengan koma. Sehingga menurut mazhab Syafi'i pada pendapat yang kedua, selama 5 hari yang dia tinggalkan solat itu tidak perlu dia qadha. Nah, kita ambil yang ringan saja. Ini dalam mazhab Syafi'i, tidak perlu ia qadha. Asalkan memang ketika ia memulai koma atau pingsannya waktu solat belum masuk. Namun misalkan zuhur sudah berkumandang nih, Allahu Akbar, jam 12 masuk waktu zuhur. 12 lewat 15 dia koma. 12 lewat 15 baru dia koma. Sehingga waktu mulainya dia koma atau pingsan itu sempat mendapati waktu solat zuhur masuk kan. Zuhur tadi jam 12, dia koma pingsan mulai pukul 12 lewat 15. Artinya 15 menit dia sempat mendapati waktu zuhur. Kemudian dia belum sempat sholat zuhur, dia pingsan duluan. Maka ketika dia sadar, misalkan sadarnya di waktu maghrib, maka dia wajib mengqadha sholat zuhurnya. Ngapa? Dia sempat menemui waktu zuhur. Tapi kalau pingsannya sebelum zuhur, kemudian dia baru bangun setelah sholat, misalkan sholat maghrib, maka wajib dia mengqadha zuhur dan asarnya. Maka dia tidak wajib mengqadha zuhur dan asarnya karena dia pingsan dan koma, ya. Pingsan dan koma. Beda dengan tidur. Kalau kita tidur jam 11, tidur bukan koma, bukan pingsan. Kita tidur Pak ya, jam 11 atau bangun jam 7 malam. Artinya kan zuhur asar lewat. Wajib kita mengqadha zuhur dan asar. Karena orang yang tidur dihukumi oleh para ulama wajib mengqadha, mengganti, membayar hutang solat yang ia tinggalkan selama tidurnya. Tapi kalau pingsan atau koma, maka menurut pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, dia tidak perlu mengqadha solat yang ia tinggalkan selama masa ia pingsan dan selama masa ia koma, karena disamakan dengan orang yang gila, hilang akalnya. Kalau tidur tidak hilang akal. Tidur itu kata para ulama melenyapkan akal, bukan menghilangkan akal. Itulah bedanya. Sehingga orang yang tidur ketika ia meninggalkan solat karena tidurnya tetap wajib mengqadha solatnya ketika dia bangun. Tapi kalau orang yang koma dan pingsan itu disamakan hampir seperti orang yang gila. Ngapo? Akalnya hilang, tidak sadar nian sama sekali dia. Kalau tidur kita bangun nih masih bisa bangun kawan tuh. Tapi kalau orang yang koma, selama dia masih dalam komanya kita bangun-bangun kan tidak akan bangun dia. Makanya akalnya hilang di situ. Menurut pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, dia tidak perlu mengqadha solatnya apabila waktu komanya atau waktu pingsannya menghabiskan waktu semua solat. Jadi 5 hari itu tidak usah diqadha Pak Haji, menurut yang kedua. Tapi jangan keliru, memang ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, orang yang koma dan pingsan tetap wajib mengqadha solatnya. Ini memang ada pendapatnya, pernah kami baca, namun bukan pendapat mayoritas dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita tetap menghargai kalau ada ustadz ngomong wajib diqadha.
Tapi kesianlah nyingok wong. Dia sudah koma, sudah sakit 5 hari, kemudian bangun disuruh kodok selama 5 hari itu. Kesian. Boleh dia memilih pendapat kedua yang lebih ringan. Masih dalam mazhab Syafi'i, dah usah ia kodok. Karena ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan tidur. Kalau tidur wajib di kodok. Tapi kalau pingsan dan koma tidak perlu dikodok. Nah misalkan nih, Pak Haji misalkan tidur. Apa namanya itu? Atau misalkan bukan tidur lah. Misalkan pengen mengkodok solat. Ini bukan dalam konteks gilo atau bukan dalam konteks koma tadi. Pak Haji tadi kan nanya teknis mengkodok itu seperti apa. Misalkan masa muda kita dulu selama 2 hari tidak pernah solat 5 waktu. Kita ingat, no dulu aku SMA 2 hari tidak solat 5 waktu. Karena berutuk diputusi pacar, ngambek dengan Tuhan aku. Tidak solat 2 hari misalkan, ya tak? Baru ingat sekarang lah tua. Maka wajib dikodok itu solat. Ya, wajib dikodok karena kita meninggalkannya dengan sengaja. Bagaimana cara mengkodoknya? Kata para ulama, cara mengkodok solat atau membayar hutang solat fardu yang dulu tidak pernah kita kerjakan, caranya adalah boleh dikerjakan kapanpun, di siang atau di malam hari, bahkan di waktu yang terlarang. Kan ada 5 dulu, tetap boleh dilakukan. Khusus solat kodok daripada solat fardu yang pernah kita tinggalkan dulu. Ini dalam mazhab Syafi'i. Bahkan pada waktu 5 yang terlarang dulu boleh tetap melaksanakan solat kodok daripada solat fardu yang dulu kita tinggalkan. Nah, kemudian apa namanya, tata cara mengkodok yang paling baik yang sering kami ajarkan dengan para jamaah, ditertibkan. Maksudnya seperti ini, supaya kita tidak lupa, apalagi kita lah tua, kadang-kadang kan lupa. Sebaiknya setelah kita solat fardu subuh misalkan, adaan yang hari itu, setelah solat fardu boleh kita kaget tegak lagi mengkodok solat subuh dulu yang pernah kita tinggalkan. Kaget zuhur juga mak itu, habis selesai kita solat zuhur, setelah solat ba'diyah tegak lagi niat solat zuhur qadaan lillahi ta'ala yang dulu pernah kita tinggalkan masa SMA dulu, itu juga bagus. Jadi sebaiknya kalau kita banyak ngutang solat masa-masa muda dulu, tetap wajib dikodok menurut mayoritas ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Namun supaya tertib dan tidak repot, mengkodoknya setelah solat fardu sekali, setelah solat fardu sekali, setelah solat subuh sekali, subuh juga, biar tertib kita tahu. Walaupun secara hukum bapak misalkan setelah solat duha pengen mengkodok galo-galo habis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bapak kodok dalam satu waktu setelah solat duha misalkan, boleh-boleh saja kalau kuat. Namun kan tenaga kita ini kan terbatas dan kadang-kadang lupa lah berapa kali. Supaya ingat dan tertib, hendaknya setelah solat fardu subuh besok, baru kaget setelah berzikir kita tegak lagi, kita kodok solat subuh yang dulu kita tinggalkan. Kaget zuhur itu besoknya lagi juga seperti itu. Kita hitung berapa hari dulu kita tinggalkan solat 5 waktu. Kalau kita tinggalkan misalkan sebulan kita kodok, wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya menurut mayoritas Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mengkodok solat yang dulu ditinggalkan karena sengaja wajib hukumnya. Plus dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Apabila dia tinggalkan solat dulu karena kesengajaan, bukan karena uzur. Tapi kalau karena uzur ketiduran misalkan, maka ia tetap wajib mengkodok dan ia tidak berdosa, asalkan memang dia ketiduran. Bukan males-malesan lah bangun jam 5 subuh tapi dia tidur lagi bangun jam 10. Nah itu dia berdosa karena melalaikan, sudah masuk pada waktunya namun dia tidur lagi. Nah itu lain cerita. Nah itu Pak Haji. Terima kasih.